Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Sobat muda, kita akan belajar tentang teori asam basa. Dalam hidup sehari-hari, kita sangat akrab dengan buah-buahan, makanan, dan banyak produk yang bersifat asam atau basa. Apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Mari kita pelajari bersama-sama dalam video ini. Ada 3 teori asam basa yang akan kita pelajari. 1. Teori Arrhenius. 2. Teori asam basa Bronsted dan Lowry. 3. Teori asam basa Lewis. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau yang kita singkat dengan H+. Asam dapat kita bagi menjadi 2, yaitu asam lemah dan asam kuat. Antara asam kuat dengan asam lemah pasti ada perbedaannya. Yuk, kita simak perbedaan antara asam kuat dengan asam lemah. Sebagai contoh asam kuat adalah HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Asam kuat ini akan mengalami ionisasi sempurna, atau dapat kita katakan hampir 100% akan terion menjadi ion H+ dan sisa asam. Untuk menuliskannya, kita perhatikan HCl aqueous menjadi H+ aqueous ditambah Cl-. Di sini digunakan tanda panah satu arah yang menjelaskan bahwa reaksi ionisasi ini berlangsung satu arah, ke arah kanan, dan tidak ada reaksi sebaliknya menjadi molekulnya kembali. Untuk HNO3 kita lihat ionisasinya HNO3 aqueous menjadi H+ aqueous ditambah dengan NO3 aqueous. Sementara H2SO4 aqueous menjadi 2H+ aqueous ditambah SO4 2- aqueous. Perhatikan bahwa kita harus memberikan angka 2 sebagai koefisien dari ion H+. Satu lagi, HClO4 aqueous menjadi H+ aqueous ditambah dengan ClO4- aqueous. Sementara itu, untuk asam lemah akan mengalami ionisasi sebagian, atau bahkan kita katakan derajat ionisasinya kecil, bahkan bisa mendekati 0, tetapi tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, asam lemah adalah HCN, CH3COOH, dan HNO2. Untuk menuliskan reaksi ionisasi asam lemah, kita gunakan tanda panah bolak-balik, yang artinya membentuk kesetimbangan. Sebagai contoh, kita lihat HCN aqueous setimbang dengan H+ aqueous ditambah dengan CN- aqueous. CH3COOH aqueous setimbang dengan H+ aqueous dan CH3COO- aqueous.
dan HNO2 aqueous setimbang dengan H+ aqueous ditambah NO2 min aqueous. Setelah kita memahami asam, kita sekarang akan belajar tentang basa. Menurut Arrhenius, basa merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau yang kita beri lambang OH-. Basa juga kita golongkan menjadi dua macam. Ada basa kuat dan basa lemah. Dalam hidup sehari-hari, kita mengenal NaOH atau yang sering disebut sebagai soda api atau soda kaustik. Biasanya ditambahkan pada proses pembuatan sabun. Kita juga kenal air kapur, CaOH 2 kali. Air kapur itu biasanya digunakan pada proses pembuatan mie ataupun pada pembuatan tahu ataupun gula batu. Contoh basa kuat adalah NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Basa kuat akan mengalami ionisasi sempurna. Seperti halnya asam kuat, harga derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1 atau mendekati 1. Kita perhatikan reaksi ionisasinya. NaOH aqueous menjadi Na+ aqueous ditambah OH- aqueous. KOH aqueous terion menjadi K+ aqueous ditambah OH- aqueous. CaOH 2 kali aqueous menjadi Ca2+ aqueous ditambah 2 OH- aqueous. Ingat bahwa di sini kita perlu menambahkan koefisien 2 pada OH-. Begitu pula untuk BaOH 2 kali akan terion menjadi Ba2+ aqueous dan 2 ion OH- aqueous. Angka 2 koefisien dari OH- ini menunjukkan valensi dari basa. Jadi dapat kita katakan untuk NaOH dan KOH itu adalah basa yang bervalensi 1, sedangkan untuk CaOH 2 kali dan BaOH 2 kali merupakan basa bervalensi 2. Nah, untuk basa lemah kita ambil amonia atau kita tuliskan NH4OH. Boleh juga dituliskan sebagai NH3 aqueous. Dalam hal ini, amonia akan membentuk kesetimbangan dengan ion NH4+ aqueous dan ion OH- aqueous. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini digunakan tanda panah bolak-balik yang menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan. Sekali lagi akan saya review untuk teori asam basa Arrhenius. 1. Asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida. Reaksi netralisasi adalah reaksi asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh, HCl aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi NaCl aqueous dan H2O liquid. Dapat kita tuliskan reaksi ionnya H+ aqueous tambah OH- aqueous menjadi H2O liquid. Sekarang saya mempunyai pertanyaan. Apakah reaksi berikut dapat berlangsung? NH3 aqueous ditambah HCl aqueous
menjadi NH4Cl aqueous. Ayo coba dipikirkan. Ternyata reaksi ini dapat berlangsung. Dan bagaimana Arrhenius dapat menjelaskannya? Di sini tertulis NH3 aqueous. Artinya NH3 itu bereaksi dengan H2O liquid, membentuk ion NH4+ aqueous dan OH- aqueous. Jadi dengan kata lain, NH3 aqueous itu merupakan NH4OH. Karena NH4OH itu suatu basa yang dapat menghasilkan ion OH-, maka dapat bereaksi dengan HCl yang bersifat asam. Nah, sekarang bagaimana dengan reaksi ini? NH3 gas ditambah HCl gas menjadi NH4Cl gas. Bagaimana menjelaskannya? Ternyata Arrhenius tidak dapat menjelaskan reaksi ini. Karena di sini NH3 gas tidak dapat menghasilkan ion OH-. Dengan demikian, NH3 gas itu tidak dipandang sebagai suatu basa. Nah, karena Arrhenius tidak dapat menjelaskannya, maka kita akan mempelajari teori yang lain yang dapat menjelaskan reaksi yang telah kita berikan. Untuk dapat menjelaskan reaksi tersebut, kita perlu menggunakan teori asam basa Bronsted dan Lowry. Bronsted yang berasal dari Denmark dan Lowry yang berasal dari Inggris bekerja sendiri-sendiri mengembangkan definisi asam basa Arrhenius. Penjelasan mereka cukup berguna untuk reaksi asam basa dalam air. Penjelasan tersebut berbeda dengan definisi Arrhenius karena dapat diterapkan pada pelarut selain air. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan zat yang dapat memberikan proton atau ion H+. Sering juga dikatakan sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau ion H+, sehingga disebut sebagai akseptor proton. Asam akan bereaksi dengan basa, membentuk keseimbangan dengan basa konjugat ditambah dengan asam konjugat. Sebagai contoh, kita ambil HCl aqueous ditambah dengan H2O liquid setimbang dengan H3O+ aqueous dan Cl- aqueous. Dalam hal ini, HCl berperan sebagai asam, sedangkan H2O berperan sebagai basa. HCl memberikan 1H+ kepada H2O, maka akan membentuk H3O+. Sementara HCl yang telah memberikan H+ akan menjadi ion Cl-. HCl aqueous dengan Cl- aqueous kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugat. Begitu pula H3O+ aqueous dan H2O liquid juga kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugat. Kita lihat contoh yang kedua. NH3 aqueous ditambah dengan H2O liquid setimbang dengan NH4+ aqueous dan OH- aqueous. Dalam hal ini, H2O dapat memberikan
proton atau ion H+ kepada NH3, sehingga H2O liquid berperan sebagai asam, sementara NH3 berperan sebagai basa. Karena H2O memberikan H+, maka pada sebelah kanan hasil reaksinya adalah OH-. Sementara NH3 setelah diberikan ion H+ akan berubah menjadi NH4+. NH4+ kita sebut sebagai asam konjugat, sementara OH- kita sebut sebagai basa konjugat. Dengan demikian, H2O liquid dan OH- aqueous merupakan pasangan asam basa konjugat. Begitu pula NH4+ aqueous dan NH3 aqueous juga merupakan pasangan asam basa konjugat yang kedua. Setelah saya memberikan contoh sebanyak 2 reaksi, sekarang saya bertanya, air itu perannya sebagai asam atau basa? Pada contoh pertama, air berperan sebagai basa, dapat menerima H+. Sementara pada contoh kedua, air berperan sebagai asam. Jadi, apa kesimpulan kalian? Kita perhatikan reaksinya. Saya menuliskan 2 molekul air. Air yang pertama itu memberikan ion H+ kepada molekul air yang kedua, sehingga di sini akan membentuk keseimbangan dengan ion hidronium atau ion H3O+ dan ion OH-. Kita tuliskan H2O ditambah H2O setimbang dengan H3O+ ditambah OH-. Air pertama berperan sebagai asam. Air kedua berperan sebagai basa. Maka H3O+ kita sebut sebagai asam konjugat dan OH- kita sebut sebagai basa konjugat. Nah, pasangan asam basa konjugatnya mana? H2O dengan H3O+, itu pasangan pertama. Pasangan kedua adalah H2O dengan OH-. Oleh karena itu, air kita sebut bersifat amfoter. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana menentukan basa konjugat dari suatu molekul atau suatu spesies? Kita akan menentukan basa konjugat dari HF, H2SO4, dan NH3. Kita mulai dari HF. Kalau menentukan basa, berarti HF berfungsi sebagai asam. Dengan demikian, HF itu akan memberikan proton atau H+. Sehingga secara mudah kita dapat tuliskan HF dikurangi H+. Hanya 1 sehingga tinggal F. HF muatannya 0 dikurangi plus 1 berarti menjadi F-. Sehingga F- ini kita sebut sebagai basa konjugat. Gimana? Sudah jelas? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk H2SO4. H2SO4 juga memberikan H+ kepada zat yang lain. Sehingga H
H2SO4 ini kita kurangkan dengan H+. Maka hasilnya adalah hanya 2 dikurang 1 menjadi 1, S-nya tetap, O-nya tetap. Nah, H2SO4 muatannya 0 dikurangi plus 1. Muatan akhirnya adalah minus. Maka basa konjugat dari H2SO4 adalah HSO4-. Bagaimana dengan NH3? Nah, NH3 kita juga kurangi dengan 1H+. Ya, demikian. N-nya tetap jumlahnya 1, H jumlahnya 3 dikurangi 1, sehingga hanya tinggal 2. Muatannya di sini 0 dikurangi plus 1, maka min 1. Dengan demikian, basa konjugat dari NH3 adalah NH2-. Setelah kalian dapat menentukan bahasa konjugat, sekarang bagaimana cara menentukan asam konjugat? Sekarang kita akan menentukan asam konjugat dari O2-, SO4-, dan NH3. Baik, kalau yang dicari asam konjugat, maka dari spesi yang diketahui itu ditambah dengan H+. Karena spesi-spesi yang diketahui ini berlaku sebagai basa. Kalau basa berarti dapat menerima proton atau akseptor proton. O2- ditambah dengan H+. Ya, kita tambahkan. O-nya tetap 1, H-nya tetap 1. Untuk menghitung muatannya, 2- ditambah 1. Berarti minus. Nah, sudah ketemu sekarang. Asam konjugat dari O2- adalah OH-. Sekarang untuk ion SO4-. Kita tambahkan dengan H+. Ya, H-nya 1, S-nya 1, O-nya 4. Muatannya 2- ditambah plus 1, sehingga muatannya adalah -1. Nah, bagaimana dengan NH3? NH3 ditambah dengan H+. N-nya tetap 1, H-nya 3 tambah 1, berarti NH4. Muatannya 0 ditambah plus 1, berarti plus 1. Oke, jadi asam konjugat dari NH3 adalah NH4+. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya mempunyai soal CO32- ditambah HCl setimbang dengan HCO3- ditambah Cl- tentukanlah pasangan asam basa konjugasinya. Nah, untuk menentukan pasangan, kita lihat yang mengandung unsur sama. Ya, ini CO32-, ini ada CO32- juga. Berarti ini merupakan pasangannya. Kemudian ini ada Cl, ada Cl. Ini juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian kita tentukan mana yang merupakan asam, mana yang merupakan basa. Ya. Di ruas kiri
ada CO32- tidak memiliki proton, tidak memiliki H+, sementara HCl mempunyai H+ atau proton. Berarti HCl ini dapat menyumbangkan proton. HCl merupakan asam. Berarti pasangannya Cl- ini adalah basa konjugatnya. Nah, CO32- ini sebagai basa. HCO3- berarti ini berfungsi sebagai asam konjugat. Ya, saya harap kalian sekarang menjadi lebih jelas dengan contoh soal yang sudah saya berikan. Teori asam basa yang ketiga adalah teori Lewis. Lewis mengatakan asam adalah akseptor pasangan elektron, sementara basa adalah donor pasangan elektron. Kita bedakan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, untuk dapat menjelaskan teori asam basa Lewis, berarti kita perlu menuliskan rumus Lewis dari senyawa yang akan kita tentukan sifatnya. Menurut Lewis, asam yang berperan sebagai spesi penerima pasangan elektron tidak hanya ion H+ saja, tetapi juga berlaku untuk molekul yang lain. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti BF3 juga dapat berperan sebagai asam. Contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa. Kita perhatikan contoh berikut ini. Saya sudah gambarkan ikatan untuk NH3 dan BF3. BF3 berperan sebagai asam Lewis dan NH3 berperan sebagai basa Lewis. Mengapa demikian? Karena NH3 meminjamkan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinat. Teori asam basa Lewis mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air, dan yang tidak melibatkan transfer proton. Contoh penerapannya, reaksi-reaksi antara oksida asam dengan oksida basa. Misalnya, reaksi antara CO2 dengan CaO menghasilkan CaCO3. Kedua, reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks. Sebagai contoh, ion Ag+ aqueous bereaksi dengan molekul NH3 aqueous membentuk ion kompleks Ag NH3 2 kali plus. Di sini ion Ag+ berperan sebagai asam, sementara molekul NH3 berperan sebagai basa. Contoh konkret dalam dunia kedokteran dan farmasi dikenal adanya senyawa basa Lewis yang digunakan sebagai obat keracunan logam berat, misalnya merkuri, timbal, kadmium, dan sejenisnya. Obat tersebut dikelompokkan sebagai British Anti-Lewis Acid atau disingkat dengan BAL.
Kandungan obat tersebut antara lain senyawa oksalat dan etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Peranan BAL dalam obat tersebut adalah mengikat logam berat agar tidak mengganggu kerja enzim. Sebagai contoh, ion logam berat Hg2+ akan diikat oleh ion oksalat, membentuk ion kompleks HgC2O4 2-. Sementara untuk kadmium akan diikat oleh EDTA. CD2+ berperan sebagai asam, sedangkan EDTA berperan sebagai basa, membentuk ion kompleks Ca EDTA 2 kali 6-. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.